ya'tu rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amir. Umumkan kepada manusia wahai Ibrahim untuk melaksanakan ibadah apa? Haji. Maka Jibril alaihi salam turun membawa Nabi Ibrahim mengenalkan kepada Nabi Ibrahim tempat-tempat pelaksanaan ibadah haji di Arafah. Jibril mengatakan, "A'rafta? Apakah engkau sudah tahu?" Nabi Ibrahim mengatakan, "Araftu." Saya tahu. Jadi Arafah itu kalau kita lihat dari bahasa Arab dari kalimat Arafa ya'rifu artinya mengetahui. Maka akhirnya tempat disebut dengan apa? Arafah. Dan ada sebab-sebab yang lain. Intinya kita sekarang berada di area yang namanya Arafah. Tempat ini, begitu juga Muzdalifah, begitu juga Mina, tidak ada keistimewaan apapun kecuali di tanggal-tanggal tertentu, khususnya di musim haji. Jadi kita hanya napak tilas, ya. Dan kita berdoa semoga hari ini kita napak tilas, walaupun tidak di musim haji. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa datang kemari di musim haji. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, musim haji dimulai ya dari tanggal 8 Dzulhijjah. Ya, tanggal 8 Dzulhijjah itu para jamaah yang khususnya melaksanakan haji tamattu mulai ihram kembali untuk melaksanakan ibadah haji, ya. Mereka ihram dari hotel mereka, dari penginapan mereka, kemudian bergerak ya, semuanya rata-rata bergerak menuju Mina terlebih dahulu, ya, menuju Mina dan disunnahkan mabit di Mina. Setelah itu besoknya tanggal 9 mereka mulai bergerak kemana? Ke Arafah. Walaupun ada sebagian jamaah tidak mabit malam itu di Mina, mereka langsung menuju mana? Menuju Arafah. Dan wukuf di tempat ini dimulai setelah selesai sholat zuhur atau setelah masuk waktu zuhur di tanggal 9 Dzulhijjah. Mulai wukuf di sini. Sampai kapan? Wukufnya sampai tenggelam matahari di tanggal 9. Bagi jemaah haji yang wukuf di Arafah, tidak dianjurkan untuk berpuasa agar bisa lebih fokus melakukan apa? Ibadah. Adapun untuk selain jemaah haji yang tidak melaksanakan ibadah haji tahun itu, maka di tanggal 9 sunnah untuk berpuasa, namanya puasa apa? Puasa Arafah, yang Nabi berjanji Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan mengampuni dosa orang yang melaksanakan puasa Arafah 2 tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Jadi di sini tempat wukuf dari masuk waktu zuhur sampai tenggelam matahari. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, di daerah ini ada namanya Jabal Rahmah. Jabal apa? Rahmah, bukit atau gunung Rahmah. Rahmah kasih sayang artinya. Walaupun sebagian para ulama mengatakan baiknya gunung ini tidak disebut dengan Jabal Rahmah karena tidak ada asal usul kenapa dinamakan Jabal Rahmah. Sebagian mengatakan ini Jabal Arafat, yakni gunung yang ada di daerah apa? Arafah. Gunung ini tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wukuf. Tapi tidak ada keistimewaan apapun di gunung ini. Karena ada sebagian mengatakan kenapa disebut dengan Jabal Rahmah? Ya, gunung kasih sayang. Konon ceritanya Nabi Adam dan Hawa tatkala diturunkan dari surga nenek moyang kita, mereka diturunkan berpisah. Terpisah tempat turunnya. Sehingga mereka mencari saling ingin bertemu sampai akhirnya mereka bertemu di mana? Di gunung ini. Katanya seperti itu ceritanya, konon ceritanya seperti itu ya, konon ceritanya seperti itu. Sehingga akhirnya sebagaimana Ustaz sampaikan tadi, mulailah muncul sebuah pemikiran-pemikiran, ya, sebuah harapan-harapan. Katanya sebagaimana gunung ini adalah tempat bertemunya dua kekasih, Nabi Adam dan Hawa. Akhirnya apa yang terjadi? Orang pun kalau ingin bertemu dengan kekasihnya, kadang ditulis namanya di situ. Dan yang lebih menyedihkan kita, yang paling banyak nama orang Indonesia pula ditulis di situ. Nah, nanti ada namanya Siti Fulana, kan gitu kan? Ibu Fulana. Katanya kalau sudah ditulis nama kekasihnya di situ, itu nanti akan ketemu. Itu keyakinan yang nggak benar. Bahkan nanti nama istrinya, nama suami ditulis supaya langgeng. Padahal ini keyakinan yang tidak ada asal usulnya, entah dari mana. Entah beratah ini apanya, keyakinan seperti ini. Dan syirik ini, lagi pula Bapak Ibu, kalaupun seandainya misalnya ingin bertemu antara kita dengan calon kita, khususnya bagi yang belum menikah nih ya. Kalau yang sudah menikah ya istrinya lah. Ya tadi Ustadz singgung, heboh semua satu
satu bus ya, karena menceritakan bahwa orang Arab itu rata-rata istrinya tidak satu orang ya. Ya nggak apa-apa kalau mau mempraktekkan, nggak ada masalah juga ya. Sunnah, mau dibilang apa ya kan? Ya walaupun saya sendiri masih angan-angan juga nya. Amin. Baik, intinya Nabi Adam dan Hawa itu ketemunya setelah 250 tahun loh Bapak Ibu. Jadi bagi yang belum nikah jangan coba-coba tulis. Nanti ketemu jodohnya setelah 250 tahun. Nah gitu. Jadi ini ceritanya nggak betul. Ya, kita gadis tulis nama, harapannya nikah cepat. Kita lajang nama, harapannya cepat. Sebagaimana Nabi Adam dan Hawa dipertemukan. Nabi Adam dan Hawa bertemu setelah berpisah berapa? 250 tahun. Ya, ketemu nanti di akhirat lah. Ya gitu. Jadi jangan coba-coba melakukan hal yang tidak benar lah. Lagi pula ini tempat suci. Debunya misalnya, batunya dikantongi untuk jadi jimat ya. Jimat ya. Untuk cincin bisa gitu. Jadi jangan. Intinya ibadah kita jangan dikotori dengan hal-hal yang berbuah apa sih? Itu sudah ibadah saja. Di tanggal 9. Yang lebih istimewa itu Masjidil Haram. Berusaha ke sana terus setiap hari, setiap saat. Alhamdulillah para jamaah semangat terus ke masjid dan apa gaspol saja. Biasanya saya ingatkan jangan dipaksa, tapi karena kita sudah umroh, sudah bebas ini, lepas kan? Ya sudah, silakan saja. Kalaupun sakit kan nggak apa-apa lah, sakit-sakit flu sikit misalnya. Kan, menghapus dosa, tapi sakitnya jangan parah. Cuman kalau biasa ke Madinah dulu, saya selalu ingatkan, Pak, Bapak, Ibu, jangan terlalu capek. Karena tujuan umrohnya belum kita laksanakan. Ini kan sudah kemarin. Ini hajar saja ke masjid terus, nggak apa-apa. Ya, jangan sampai kalau kita landing Madinah atau ke Madinah dulu, semangat di Madinah tawaf aja, maksudnya tawaf ke mall dan sebagainya, ya kan? Sampai di Mekah sudah menggigil lah gitu kan. Ini sudah selesai kita umrah, ya maksimalkan ibadah di mana di tanah haram. Lagi pula kedatangan kita di sini tidak terlalu lama. Berapa hari pakai kita habis? 2 hari, ini hari ke-3. Makanya manfaatkan sebaik mungkin. Yang untuk umroh, nanti kita ke Taif. Ya, kalau yang badal-badal, tentunya ini tidak dipaksakan ya. Bagi yang punya fisik, punya kemauan, punya kekuatan, nanti kita ambil miqat dari Taif. Di sana kita akan turun dan di sana nanti ada bisa mandi, bisa bersih-bersih, ya. Makanya kita tidak umumkan city tour ini, kita ambil miqat. Jadi ini Arafah ya, kita berdoa. Semoga Allah SWT berikan kepada kita kemudahan untuk melaksanakan ibadah haji pada harinya wukuf di mana? Di Arafah. Rukun haji. Setelah tenggelam matahari, ya, maka para jamaah bergerak meninggalkan Arafah menuju. Tadi Ustadz sudah sampaikan ada jalur dan pejalan kaki, ada jalur untuk naik bus, berangkat ke sana, sholat maghrib dan isyanya di Muzdalifah. Jadi tenggelam matahari masuk waktu maghrib, tidak sholat di sini, langsung gerak meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah. Sholat maghrib dan isya di sana jamak takhir, kemudian setelahnya istirahat. Tatkala cuaca sudah selesai sholat subuh, cuaca agak terang, belum terbit matahari, meninggalkan Muzdalifah menuju Mina. Tanggal berapa? Tanggal 10. Kalau kita di Indonesia, kita melaksanakan apa? Nah, puasa kemarin. Salat hari raya Idul Adha. Maka di Mina ada melempar jumrah kubra. Ya, 1 jumrah. Kemudian menyembah. Kemudian tahallul, kemudian tawaf ifadah. Kemudian setelahnya 10 balik lagi misalnya ke Mina, kemudian mabit ya, mabit di Mina malam tanggal 11, malam tanggal 12, malam tanggal 13. Setiap harinya tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 melempar 3 jumrah. Selesai tanggal 13 kalau ingin pulang ya, maka lakukan tawaf wada, maka ibadah haji selesai. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berapa hari? 6 hari cuma. Kalau umrah berapa hari?
Berapa hari umrah? Berapa jam aja? Berapa jam saja kalau umrah? Ya semua Allah mudahkan. Intinya kalau berdoa jangan doa sikit-sikit. Jangan doa itu pelit ya. Minta saja kok pelit kan gitu kan. Jadi minta supaya dimudahkan umrah setiap bulan, 3 bulan sekali, 5 bulan sekali. Jangan sampai ya Allah mudahkan saya umrah 10 tahun sekali. Aduh, ini suruh doa kok mintanya kayak gitu. Minta saja kepada Allah. Mana tahu Allah tiba-tiba mudahkan mau pulang ke kota Medan, tiba-tiba masuk TF 400 juta misalnya. Udah daftar lagi. Ya kan? Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, demikian Bapak Ibu. Ayo yang mau ke Jabal Rahmah. Apa itu? Antara umroh dengan haji itu ada beberapa rukun yang belum dilalui. Setelah kita awam apa? Ada wukuf ya, wukuf di Arafah. Ini yang tentunya tidak ada di dalam pelaksanaan umrah. Kemudian ada juga mabit di Musdalifah. Ada kemudian melempar jumrah. Kemudian ada mabit di Mina. Ini yang tidak ada. Adapun misalnya sa'inya, tawafnya, tahallulnya, ihramnya, itu sudah kita lakukan di mana? Di umrah. Makanya memang kalau belum melaksanakan ibadah haji, masih banyak yang belum kita laksanakan. Semoga Allah mudahkan kita untuk melaksanakan ibadah haji dan mudahkan kita untuk kembali mengulangi ibadah umrah kita dengan travel. Iya, Masya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, silakan ikut Ustaz. Ayo. Itu Ustaz Abu Marwah, Bu. Ayo.